dars 15 ya. Durusul lughah jilid 2 dars 15. Baik, apa saja yang dipelajari di pelajaran ke-15 ini? Yang pertama, sini kita akan pelajari la an-nahiyah, la nahiyah, la nahiyah. Ya, atau larangan ya. La yang berfungsi untuk melarang, ya, larangan. Ya, jadi ini kebalikan dari pelajaran ke-14 kemarin, Ummahat. Kalau di pelajaran ke-14 kemarin kita belajar kata perintah ya. Duduklah, masuklah, keluarlah, makanlah. Itu pelajaran 14 kemarin. Nah, di pelajaran ke-15 ini kebalikannya. Kita akan pelajari larangan. Jangan duduk, jangan makan, jangan keluar gitu. Ya, kebalikan dari perintah, berarti kan larangan ya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan huruf la yang disebut dengan la nahiyah. Oke, ini yang pertama yang akan kita bahas nanti. Baik, kemudian yang kedua ya, kita di sini akan bahas tentang kada. Ya, kada ya kadu. Kada ya kadu ini ya artinya hampir ya. Kada ya kadu artinya hampir. Penggunaan kata hampir dalam bahasa Arab ya, hampir saja, hampir saja saya jatuh. Nah, bagaimana cara mengungkapkan kalimat ini dalam bahasa Arab itu nanti akan dibahas di pelajaran ke-15 ini ya. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga adalah perbedaan antara la dan ma nafiyah ya, perbedaan antara la dan ma nafiyah. Baik, tiga ini ya insya Allah akan jadi pembahasan kita. Jadi ini tiga pembahasan yang akan jadi pembahasan kita sore hari ini insya Allah ya. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Dari pembahasan yang pertama yaitu pembahasan la nahiyah ya. La nahiyah ini adalah la yang digunakan untuk melarang seseorang ya, melarang seseorang. Bagaimana caranya kita melarang seseorang dari mengerjakan sesuatu ya, misalnya jangan kamu duduk. Nah, jangan kamu duduk ya. Baik, rumusnya ya. Pertama masukkan la ya, la ya. Nah, kemudian masukkan fiil mudhari' yang majzum. Nah, ini dia rumusnya. La masuk ke fiil mudhari' yang majzum ya. Jadi kalau misalnya jangan kamu duduk. Nah, duduk ini bahasa Arabnya kan yajlisu ya. Pakai fiil mudhari' kita. Yajlisu. Yajlisu. Nah, karena kita mau melarang kamu ya. Kamu berarti bukan yajlisu. Kalau yajlisu ini huwa ya. Maka kita ganti ya. Ya, menjadi tajlisu biar jadi anta ya. Biar jadi anta, tajlisu.
Oke. Kemudian kita masuki la. Tajlisu ini kita masuki la. Ya. Menjadi la, masuk ke tajlisu gini ya. Nah, menjadi la tajlis. Jadi majzum dia. La tajlis. Oh, jadi sukun akhirnya umahat ya. Jadi sukun akhirnya. Ini yang disebut dengan fiil mudhari yang majzum. Majzum ini apa? Majzum ini salah satu dari jenis i'rab ya. I'rab itu kan ada 4 ya. Ada marfu' ya, kalau diakhiri dengan dhammah ya. Kemudian ada majrur kalau diakhiri dengan kasroh. Ada namanya mansub kalau diakhiri dengan fathah. Ada yang namanya majzum ya. Majzum itu kalau diakhiri dengan sukun seperti ini ya. Ini namanya majzum. Jadi tadinya marfu nih fi'il mudhari'nya tajlisu ya, tajlisu, sinnya di dhammah. Nah, kalau kita masuki la nahiyah, la nahiyah ini namanya la nahiyah, la yang fungsinya untuk melarang ya. Nahi artinya melarang ya. La nahiyah, la fungsi yang berfungsi untuk melarang, hingga dia menjadi la tajlis. Nah, jadi majzum dia ya, menjadi majzum. Oke, contoh lain misalnya, jangan kamu makan. Nah, jangan kamu makan. Baik, makan bahasa Arabnya apa? Akala yakulu gitu kan. Akala yakulu. Nah, masukkan la. La kulu, asalnya la takulu, la takulu dimasuki la menjadi la takul gitu ya. La takul. La takul. Lamnya di sukun ya. La takul, jangan kamu makan. Nah, begitu. Oke, paham ya umahat ya. Jadi kalau marfu'nya pakai dhammah kayak gini, ini marfu'nya pakai dhammah nih, takulu. Ketika dia di majzum, maka dhammahnya harus berganti menjadi sukun ya. Dhammahnya harus berganti menjadi sukun ya. Jangan pergi. Nah, ini larangan untuk kamu laki-laki satu orang. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan kamu ya. Jangan kamu pergi. Kamu laki-laki. Baik. Kalau mau buat seperti ini kalimatnya, jadi kata perginya ini, pergi berasal dari kata zahaba yadhabu ya. Zahaba yadhabu. Yadhabunya ini ya-nya diganti menjadi ta. Tadhabu gitu ya. Tadhabu, tinggal tambahkan la di depannya ya. La tambah tadhabu menjadi apa? La tadhab. La tadhab. Sukun ya, akhirnya jadi di sukun. La tadhabu dengan la tadhab itu beda ya artinya. Kalau la tadhabu ba-nya di dhammah, la tadhabu artinya kamu tidak pergi. Kamu tidak pergi. Itu kalau di marfu ya.
Kalau di marfu la tadhabu artinya kamu tidak pergi. Tapi kalau di majzum la tadhab jangan kamu pergi. Gitu. Oke, paham ya Ummahat ya? Iya. Nah, Iya. ini kalau kita melarang kamu satu orang laki-laki. Ya, kamu satu orang laki-laki. Nah, jangan kamu di sini maksudnya laki-laki. Ini juga sama, jangan kamu duduk. Nah, ini maksudnya laki-laki. Nah, bagaimana kalau seandainya yang kita larang nih perempuan? Ya. Yang kita larang perempuan. Kalau laki-laki jangan kamu duduk. Ini kan saya kasih matangnya aja deh. Nah, ini dia, udah matangnya nih. Oke. Jangan kamu duduk, la tajlis. Nah, jangan kamu makan, la takul. Nah, jangan kamu pergi, la tadhab. Oke, sekarang kalau kamunya perempuan bagaimana? Jangan kamu duduk, tapi kamunya perempuan. Kita melarang perempuan, ya. Maka ditambahkan huruf ya di akhirnya, umat. La tajlisi. Jangan kamu makan, la takuli. Jangan kamu pergi, la tadhabi. Nah, dikasih ya di akhirnya. Ya, dikasih ya akhirnya. Oke, kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini. Nah, ini untuk domir anta nih. Ini untuk domir anta. Untuk domir anta, ya, kamu. Nah, bagaimana kalau untuk domir anti? Ya, baik, mudah. Jangan kamu perempuan gitu ya, duduk. Jangan kamu perempuan makan. Jangan kamu perempuan pergi, ya. Mudah, tinggal tambahkan ya. Ya, di akhirnya. La tajlisi. Oh, begitu ya. La takul jadi apa? La takuli. Jangan kamu makan, kamunya perempuan. Ya. La tadhabi. Ya, jangan kamu pergi. Kalau jangan kamu keluar, jangan keluar. Apa bahasa Arabnya? Keluar. Kharaja. Dari kata kharaja yakhruju. La tahruji. La takhruji. Nah, gitu ya. La takhruji, jangan kamu keluar. Jangan kamu menulis, perempuan. Kataba yaktubu. Taktubi. La Taktubi. taktubi. Nah, gampang kan? Ya. La taktubi. Jangan kamu menulis. Jangan kamu baca. La Takroi. taqra'i. La taqra'i. Gampang ya? Insyaallah. Jangan kamu masuk, gimana? Jangan masuk. La Takuli. tadkhuli. Dari kata dakhala Yadkhulu. yadkhulu. Ya. Tadkhuli. Ini harus paham fi'il mudhari'nya. Ya, jadi fi'il yang kita pakai itu bukan fi'il madhi. Ya, sekarang kita pakainya fi'il mudhari' semuanya. Ya. Jadi bukan dakhala ya. Dakhala la dakhalta, enggak begitu. La dakhalti, salah.
Ya. Enggak gitu. Dia rumusnya pakai fi'il mudhari. Kalau kita mau melarang, rumusnya pakai fi'il mudhari. Jalasa yajlisu. Oh, berarti yajlisu menjadi tajlis. Ya, jangan kamu laki-laki ya. Jangan kamu laki-laki duduk, la tajlis. Kalau perintahnya larangannya untuk perempuan, jangan kamu perempuan duduk, la tajlisi. Begitu. Ya. Oke, paham ya? Baik. Sekarang kalau misalnya ya untuk domir antum. Ya, untuk domir antum, jangan kalian. Nah, ini buat banyak laki-laki ya. Jangan kalian. Nah, laki-laki duduk. Nah, jangan kalian laki-laki makan. Ya, kalian kan banyak ya. Nah, jangan kalian pergi. Nah, larangannya untuk banyak. Ya, untuk banyak orang. Ya, maka caranya yang tadinya ada huruf ya di sini ganti jadi huruf wawu. Ya, diganti jadi huruf wawu. La tajlisu. Jangan lupa kasih alif ya. La tajlisu. Jangan kalian duduk. Begitu. Itu larangan itu. Nah, la ta'kulu. Jangan kalian makan. Ya. La tadhabi jadi la tadhabu gitu kan? Ah, begitu. Ya. Ini buat domir antum. Ya, buat domir antum. Jangan kalian duduk, la tajlisu. Jangan kalian makan, la ta'kulu. Jangan kalian pergi, la tadhabu. Ya. Tinggal dikiaskan aja fiil-fiil yang lain. Ya, kiaskan aja fiil-fiil yang lain. Ya, jangan kamu membunuh, ya kan? Jangan kamu ambil, jangan kamu makan dan seterusnya. Jangan kamu minum. Ya, la tashrobu. Ya. Begitu. Baik, kemudian yang keempat untuk domir antuna 4 aja. Di sini dijelaskan 4 aja. Untuk domir antuna. Ya. Untuk domir antuna. Jangan kalian perempuan duduk. Jangan kalian perempuan makan. Jangan kalian pergi. Tapi kaliannya perempuan. Ya, ini gampang. Ya, la tajlisi diganti ya-nya ini jadi la tajlisna. Nah, ganti jadi huruf nun. Untuk yang nun. Nah, la tajlisna, jangan kalian duduk, kaliannya perempuan. Jangan kalian makan, kalian perempuan. La ta'kul. Nah, gitu ya. Kalau pergi gimana? Jangan kalian pergi. La tazhabna. Nah, begitu. La tadhhab. Nah. Dah, segini dulu tentang kata kerja larangan. Ya, namanya fiil nahi. Kalau perintah apa? Fiil Amar. fiil amr, betul. Kalau perintah fiil amr, kalau larangan namanya fiil nahi. Ya. Nah, ini lihat di sini ya. Rumusnya pokoknya la setelahnya ada fiil mudhari yang majzum. Ya. Untuk domir anta majzumnya pakai sukun. Untuk domir anti majzumnya dengan cara buang nun. Tadinya kan ada tajlisina di sini ya.
Asalnya ada tajlisina sebelum ada la di sini. Kamu duduk, kamu perempuan tajlisina. Majzumnya dengan cara membuang nun. Ya. Tajlisi gitu aja. Ini juga sama. Duduk, kalau kalian duduk tajlisuna. Ini juga sama dengan cara membuang nun. Ya, majzumnya dengan cara membuang nun. Pokoknya gini, kalau fi'il mudhari ya akhirnya polos kayak gini, takulu, tajlisu, takulu, tadhabu, polos, nggak ada apapun akhirnya huruf asli, maka majzumnya pakai sukun. Ya, majzumnya pakai sukun. Kalau diakhiri dengan nun tambahan, bukan nun niswah ya. Bukan nun niswah, nun tapi bukan nun niswah. Tajlisina. Nah, itu dengan cara membuang nun, menjadilah tajlisi. Takulina menjadilah takuli. Tadhabina menjadilah tadhabi. Begitu juga sama. Tajlisuna ada nun di akhir, ini bukan nun niswah, harus dibuang. La tajlisu. Jangan kalian makan. La takulu. Asalnya takuluna. Takuluna artinya kalian makan. Ya, kalian makan. Kalau tambahkan la nahiyah menjadi la takulu. Nah, kalau ini nunnya gak dibuang. Kenapa? Karena nunnya nun niswah. La tajlisna, la takulna, la tadhabna. Begitu ya. Oke, bisa Umahat? Insya Allah bisa ya. Ada yang pusing? Sampai sini ada yang bingung? Cara membuat kalimat larangan? Bisa insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke ini. Penggunaan kata hampir dalam bahasa Arab. Ya. Hampir dalam bahasa Arab. Ya. Misalnya begini. Penggunaan kata hampir ini kedua ya. Kata hampir. Oke, penggunaan kata hampir dalam bahasa Arab. Hampir itu bahasa Arabnya adalah kada yakadu. Kada yakadu. Kada yakadu. Artinya hampir. Ya, seperti yang ada di surat Al-Baqarah ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja petir itu menyambar pandangan mereka, gitu ya. Nah, kalau di ayat itu menggunakan fi'il mudhari. Ya sebenarnya bisa kita menggunakan fi'il madhi. Ya, bisa juga kita pakai fi'il mudhari. Ya. Bisa pakai fi'il madhi, bisa juga pakai fi'il mudhari. Ya. Yang fi'il madhi, ya contohnya ya. Sebenarnya bisa yang mana aja, mau fi'il madhi, mau fi'il mudhari. Biasanya gini, kalau fi'il madhi kadanya biasanya belakangan disebut. Kalau hampir duluan, lebih dulu disebut, biasanya itu pakai fi'il mudhari. Ya, kata hampirnya ini disebut duluan dalam kalimat, itu biasanya pakai fi'il mudhari. Ya. Kalau kata hampirnya disebut belakangan, biasanya pakai fi'il madhi. Ya, bisa pakai fi'il mudhari juga nggak apa-apa, cuma orang Arab lebih seringnya menggunakannya seperti itu. Ya. Jika kata hampir disebut duluan, biasanya menggunakan
fiil mudhari. Biasanya, ingat ya, biasanya. Ya. Jika kata hampir disebut belakangan, biasanya menggunakan fiil madhi. Fiil madhinya apa nih? Kada. Kada ini fiil madhi. Ya kadunya ini fiil mudhari. Ya. Nah, ini bukan kaidah sebenarnya ya. Ini lebih kepada kebiasaan ya. Kebiasaannya orang Arab tuh begini kalimatnya. Boleh juga nggak apa-apa, misalnya kalau kata hampir disebut duluan, kalau pakai fiil madhi boleh nggak? Ya, silahkan, nggak apa-apa. Ya, cuma jarang digunakan oleh orang Arab. Ya, begitu juga jika kata hampir disebut belakangan pakai fiil mudhari, bisa nggak? Ya silahkan juga, nggak apa-apa. Ya, cuma tidak lumrah aja. Contoh ya, contohnya misalnya. Khalid mengangkat tangannya, hampir saja dia memukulku. Nah, kata hampirnya ada di belakangan ya. Sebelumnya ada kalimat ya, Khalid mengangkat tangannya, hampir saja dia memukulku. Ini saking kencengnya mungkin dia ngangkat tangan hampir terpukul. Nah, bahasa Arabnya bagaimana nih? Yarfa. Rafa'a Khalidun. Khalidun yadahu. Nah, yada ya. Kenapa yada? Karena dia maf'ul bih. Rafa'a. Nah, saya kasih harokat lengkap deh. Rafa'a Khalidun yadahu. Wakada, nah, dan hampir saja dia memukulku. Yadribuni. Nah, yadribu ni. Nah, ni ini maksudnya saya gitu ya. Rafa'a Khalidun yadahu wakada yadribuni, dan hampir saja, ini ada dannya ya, dan hampir saja dia memukulku. Ini bahasa Arabnya. Rafa'a Khalidun yadahu, Khalid mengangkat tangannya, dan hampir saja wakada yadribuni, ya, hampir saja dia memukulku. Ya, pakai fiil madhi. Ya, pakai fiil madhi. Ya. Yang contoh pakai fiil mudhari, ya, bagaimana? Contoh pakai fiil mudhari. Hampir saja imam itu ruku. Nah, kata hampirnya ada di mana? Ada di awal kalimat. Nah, kalau ada kata hampirnya ini ada di awal kalimat, fiil yang dipakai biasanya bukan kada tapi yakadu. Ya, yakadu. Yakadu al-imamu apa? Yarka'u. Raka'a yarka'u. Pakai fi'il mudhari yarka'u. Kalau fi'il mudhari'nya ini kita masih bingung, ya nyusun kalimat kayak gini pasti bingung ini. Ya, makanya sebelumnya penulis itu membahas fi'il mudhari itu cukup lama ya. Membahas fi'il mudhari itu cukup lama, berkali-kali tuh dari awal jilid 1 itu pembahasan fi'il mudhari diulang-ulang. Kenapa? Karena mau masuk ke
kelanjutan dari pembahasan fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il mudhari ini udah difahami, maka nanti ada pembahasan kayak larangan, kayak tadi kan itu kan kelanjutan dari pembahasan fi'il mudhari. Ya, karena kata larangan itu dibuat dari fi'il mudhari dibentuknya. Perintah juga begitu kan? Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Ya, sama ini juga lebih banyak muncul fi'il mudhari'nya kayak gini, yakadul imamu yarka'u. Bisa ya, muhat ya. Nah, kadang-kadang si yakadu ini ini ada di tengah. Kadang-kadang ya. Kapan itu? Biasanya kalau dia ada setelah domir. Kalau ada setelah domir, yakadu bisa di tengah. Ya, kalau nggak ada setelah domir, biasanya si yakadunya ini ada di awal. Ya, untuk yang fi'il mudhari ya. Ya, untuk yang fi'il mudhari. Oke, paham ya, umat ya? Ini penggunaan kata kada yakadu, kata hampir ya. Ya, jika kata hampir disebut duluan, biasanya menggunakan fi'il mudhari kayak gini. Nah, hampir saja imam itu ruku, ini ada kata hampir, maka yang digunakan yakadu fi'il mudhari, bukan kadal imamu yarka'u, enggak, tapi yakadul imamu yarka'u. Nah, jika kata hampir disebut belakangan, biasanya menggunakan fi'il madhi. Nah, kayak gini, rafa'a Khalidun yadahu wa kada yadribuni. Nah, Khalid mengangkat tangannya dan hampir saja. Nah, ada kata-kata hampir di sini ya. Dia disebutnya belakangan, maka pakai fi'il madhi seperti ini. Oke, paham ya, Muhat ya? Iya. Kemudian di sini juga pembahasan keberapa? Ketiga, perbedaan antara la dan ma nafiyah. Ya, perbedaan antara la dan ma nafiyah. Antara la nahiyah dan apa tadi awalnya? Kedua antara la dan ma nafiyah. Nah, la dan ma nafiyah. Baik. Di jilid 1 kita sudah pernah bahas tentang ma nafiyah ya. Ma nafiyah itu ma yang fungsinya untuk menafikan. Ya, la juga sama, ada yang nafiyah fungsinya untuk menafikan. Ya. Jadi terkadang menafikan itu pakai la, terkadang menafikan itu pakai ma. Ya. Nah, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya apa? Baik. Oke, perhatikan dua contoh berikut nih Ummahat ya. Ini kalau ngerti dua contoh ini, insya Allah bisa membedakan kapan kita pakai la dan kapan kita pakai ma nafiyah. Ya. Nah, ini yang masuk ke fi'il mudhari. Ya. Yang masuk ke fi'il mudhari. Dua contoh, perhatikan di sini. Contoh pertama, ya ada kalimat begini. Ana la ashrabu syai. Ya, saya tidak minum teh. Saya tidak minum teh. Ana la ashrabu asyaya. Saya tidak minum teh. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Ya, ana
pakai ma sekarang. Ma ashrabu asyaya al-ana. Ada al-ananya. Sekarang. Ya, saya tidak minum teh sekarang. Ya. Bedanya apa nih, Umahat? Tahu Kalau nggak bedanya? kalau yang pertama berarti benar-benar tidak suka minum teh ya Ustaz ya. Kalau yang Minum- kalau yang pertama Nggak minum benar-benar teh. Nggak tidak minum teh. benar-benar tidak minum teh sama sekali. Ana la asyrabu syaya gitu. Iya ya bukan. Oke, kalau yang kedua Kebiasaan Yang gitu kedua ya. saat ini aja nggak minum tapi biasanya minum. sekarang nggak minum tapi biasanya Minum. minum, ya. Jadi gini. itu pendapat, nggak apa-apa ya. Itu pendapat. Ada pendapat lain nggak? Ada pendapat lain nggak? Beda la asyrabu dengan ma asyrabu. Setuju nggak dengan pendapat yang tadi? Umahat yang lain. Kalau la asyrabu berarti dia nggak minum teh sama sekali. Kalau ma asyrabu dia nggak minumnya sekarang aja, tapi besok-besok ya minum gitu. Kayak gitu. Atau ada Iya. pendapat lain? Ya. Baik, oke, saya jelasin ya. Saya jelasin. Perhatikan, fi'il mudhari sebelumnya. Tunggu, ini kok suara saya balik-balik ya? Sebentar. Ini siapa ya? Oh, Bu Ervi ini ya. Tunggu, saya bisukan dulu ya. Nah, kan? Oke, nanti kalau mau ngomong nggak apa-apa, dibuka aja mic-nya Bu Ervi. Suaranya ngebalik ya. Kalau bisa pakai headset ya, lebih bagus lagi. Biar nggak ngebalik suaranya. Baik, saya jelaskan di sini. Fi'il mudhari sebelumnya kan kita bahas, dia adalah fi'il yang terikat dengan waktu sekarang dan waktu akan datang, ya kan? Kalau waktu lampau itu namanya fi'il madhi. Syaribtu asyaya, gitu kan? Saya telah minum teh, itu pakai fi'il madhi. Ya, syaribtu syaya, saya telah minum teh. Kalau fi'il mudhari, ya, asyrabu syaya. Asyrabu syaya itu artinya ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, saya sedang minum teh. Kemungkinan yang kedua, saya akan minum teh, itu ya. Nah, ketika fi'il mudhari dimasuki ma, ma nafiyah ini ya, ma nafiyah, maka ma nafiyah ini berfungsi untuk mengikat fi'il mudhari jadi masa yang Sekarang. sekarang saja. Ya, nggak mungkin dimaknai yang akan datang. Gitu. Jadi fungsi dari ma nafiyah ketika masuk ke fi'il mudhari, dia terikat mengkhususkan fi'il mudhari ini jadi waktu sekarang saja, tidak untuk waktu yang akan datang. Nah, kalau la enggak mengikat. Ya, la enggak mengikat. Ana la asyrabu syaya, saya tidak minum teh. Bisa jadi sekarang enggak minumnya, bisa jadi juga yang akan datang. Dia cuma menafikan saja. La ini cuma menafikan saja. Kamu minum teh? Enggak, saya enggak minum teh. Nah, enggak mengikat fi'il mudhari'nya jadi waktu sekarang, enggak. Dia cuma hanya menafikan saja. Tapi kalau ma, dia punya dua fungsi. Ma asyrabu, dia punya dua fungsi. Fungsi pertama apa? Menafikan, sama kayak la. Ya. Sama kayak la. Fungsi yang kedua, dia mengikat fi'il mudhari'nya jadi sekarang, enggak mungkin dimaknai akan datang. Ya. Jadi boleh kalau seandainya saya katakan gini, Umahat, ana la asyrabu syaya al-ana. Boleh.
Ya, boleh juga ana la asyrabu syaya godan. Besok. Besok. Boleh, sekarang boleh, besok juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai ma itu harus sekarang. Ana ma asyrabu syaya al-ana. Boleh nggak kalau saya katakan ana ma asyrabu syaya godan? Nggak boleh. Nggak boleh, karena udah diikat fiil mudhari'nya jadi waktu sekarang oleh si ma ini. Ma nafiyah ini mengikat fiil mudhari jadi waktu sekarang. Jadi ada sebuah kaidah kayak gini ya. Nah, ada sebuah kaidah, ini boleh dicatat ya, Umat ya, kaidahnya. Ma an-nafiyah nah, tukhallisul mudhari'a lil hali. Nah, ini kaidah nih. Ma an-nafiyah tukhallis, saya kasih harokat deh. Ya, biar gampang nyatetnya. Tukhallisu al mudhari'a lil hali. Ma an-nafiyatu tukhallisul mudhari'a lil hali. Ya, ma nafiyah fungsinya tukhallis, memurnikan gitu ya. Tukhallis itu kalau secara bahasa artinya memurnikan. Memurnikan fiil mudhari menjadi waktu sekarang saja. Ya, nggak bisa diartikan waktu akan datang. Mudhari. Mudhari, bukan mudhari, mudhari. Rohnya di kasroh. Lil hali. Lil hali, lil hal. Oke, paham ya Umahat ya? Fungsi dari ma nafiyah ketika masuk ke fiil mudhari. Jarang fiil mudhari itu dinafikan pakai ma. Ya. Biasanya orang Arab menafikan fiil mudhari itu pakai la, ya. Kalau mau pakai ma boleh, tapi dia hanya untuk yang waktu sekarang saja. Nggak bisa untuk waktu yang akan datang. Sementara la ini fleksibel. Fiil mudhari yang untuk sekarang, fiil mudhari yang untuk akan datang bisa dinafikan oleh si la ini. Nah, kalau nafinya pakai ma, fiil mudhari'nya itu nggak bisa untuk yang akan datang. Untuk sekarang saja. Khusus untuk yang sekarang saja. Jadi kalau al-ananya ini dibuang nih Umahat ya, dibuang. Nah, sama tuh. Ana la asyrabu syaya, ana ma asyrabu syaya. Kita udah paham dengan adanya kaidah ini, kita udah paham. Kalau yang contoh kedua itu sekarang pasti. Karena ini nafinya pakai ma. Jadi meskipun nggak ditulis al-ana, kita udah paham pasti sekarang. Ya. Ana ma asyrabu syaya. Jadi kalau ada orang mengatakan ana ma asyrabu syaya, berarti sekarang dia nggak minum. Ya, mungkin besok bisa minum ya. Bisa aja minum, sekarang lagi nggak minum ya. Tapi kalau la asyrabu syaya, nah ini tanya lagi. Ini la-nya ini maksudnya sekarang aja atau buat seterusnya nih memang Anda nggak minum teh. Nah, gitu. Karena bisa dua kemungkinan. La ini tidak mengkhususkan, adapun ma dia mengkhususkan waktu sekarang. Nah, itu dia. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini jelas Umahat? Ya, ada 3 kaidah di sini. La nahiyah, larangan, tadi udah kita bahas. Kada, yaitu hampir saja, boleh hampir atau hampir saja. 3,
perbedaan antara la dan ma nafiyah ketika masuk ke fiil mudhari. Oke, gimana nih Umahat? Paham kan nih? Insyaallah. Paham ya, insyaallah ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke pelajaran ke-15. Sebenarnya masih ada lagi kaidah lagi, tapi bukan kaidah inti. Ya, itu nanti akan kita bahas seiring dengan kita membaca teks-teks yang ada di pelajaran ke-15 ini. Ya, pelajaran intinya atau kaidah intinya itu cuma 3 tadi. Ya, nanti ada lagi sebenarnya selain 3 ini, tapi bukan kaidah inti yang ada di pelajaran ke-15 ini. Oke, sekarang kita akan coba ya membaca percakapan yang ada di pelajaran ke-15 ini. Nggak banyak kok percakapannya, cuma 1 halaman aja. Ya, sini ada Al-Mudarris, kemudian ada Abu Bakar, ada Humayun, ada Bashir, ada Faisal. Oh, banyak nih. Ya, ini kayaknya di dalam kelas percakapannya ini ya. Si guru ini ngobrol dengan murid-muridnya yang ada di dalam kelas. Baik, kita baca ya. Si guru ini memulai percakapan dengan pertanyaan yang dilontarkan ke murid-muridnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ke Abu Bakar. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Kemana kamu akan pergi, wahai Abu Bakar? Ya, Abu Bakar menjawab, adhabu ilal mudiri. Ya, saya akan pergi ke kepala sekolah. Ya, si guru kemudian berkata, la takhruj. Nah, ini fi'il nahi nih. Ya, fi'il mudhari'nya di majzum, di jazm akhirnya, di sukun. Yang tadi barusan kita bahas. La takhruj. Jangan kamu keluar. Larangan ya. Pokoknya ingat kalau ada fi'il mudhari sebelumnya ada la, terus fi'il mudhari'nya sukun kayak gini. Nah, itu larangan itu. Nah, itu larangan, fi'il nahi ya. La takhruj. Jangan kamu keluar minal fasli al-ana. Ya. Dari kelas sekarang. Jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'dad darsi. Pergilah kepadanya setelah pelajaran nanti. Ya, ini kan lagi belajar. Gurunya mau ditinggal gitu kan. Pergi nemuin kepala sekolah. Nggak boleh, dilarang oleh gurunya. Ya, jangan kamu keluar sekarang. Idhab ilaihi, pergilah kepadanya ba'dad darsi, setelah pelajaran. Ya. Kemudian ada murid namanya Humayun. Ya, ini yang kemarin nih, murid baru ya, Humayun. Ya Ustadzu, ana talibun jadidun. Ya, wahai Ustadz, saya adalah pelajar baru. Aina ajlisu. Nah, di mana saya akan duduk? Ya, di mana saya duduknya nih? Saya murid baru. Ya, a ajlisuhuna amamaka. Apakah saya duduk di sini di depan Anda gitu ya, di depanmu? Si guru ini kemudian menjawab la. Tidak. La tajlis huna. Ya, apa nih artinya? Jangan duduk di sini. Nah, jangan berarti ini yang tadi ya, fiil nahi. Jangan kamu duduk di sini. Hadza maq'adu Hisyamin. Ini adalah maq'ad. Apa maq'ad? Bangku. Tempat duduk. Tempat duduknya Hisham. Ah, tempat duduknya Hisham. Wa huwa ghaibun al-yauma, dan dia hari ini tidak hadir. Nah, ijlis hunaka khalfa Hamidin. Duduklah di sana di belakang Kang Hamid. Nah, di belakang. Nah, nerjemahinnya jangan Hamidin ya. Duduklah di sana di belakang Hamidin, enggak, di belakang Hamid gitu.
Kasrohnya nggak usah dibaca. Siapa tadi yang baca kasroh tuh? Salah ya. Muhammad, Muhammadun. Ya jangan diterjemahin Muhammadun juga, Muhammad aja terjemahannya. Ya. Kemudian Bashir bertanya nih. A'akhudhu hadhihi dafatira ya ustadzu. Ini harusnya ada tanda tanya ya. Ada yang pegang buku nggak? Di buku ada tanda tanyanya nggak? Nggak ada Ustaz. Ada sama Ustaz. Nggak ada. Iya. Berarti harus diadain. Tambahin Ustaz. Iya, tambahin. Itu kan pertanyaan. Iya, ada Ada A-nya. A di situ kan? Iya. A'akhudhu hadhihi dafatira ya ustadzu. Apakah saya ambil buku-buku tulis ini wahai ustadz gitu ya. Asalnya gini nih Umahat, ini ada tiga hamzah. Iya. Khudhu gitu. Jadi hamzah kalau ketemu hamzah hidup, kalau ketemu hamzah sukun, hamzah hidup kalau ketemu hamzah sukun dia jadi panjang. Ya. Khudhu jadi khudhu. Gitu. Jadi jadi panjang. Ada nih di buku. Ini yang saya maksud kaidah yang cabang ya, bukan kaidah inti. Coba buka di halaman 106 Umat. Kita lihat dulu nih kaidahnya. Halaman 106. Nah, ini lihat di sini. Iya. Ya. Huwa ya'kulu anta ta'kulu ana akulu. Akulu jadi akulu. Tuh hamzah hidup ketemu hamzah mati. Nah, jadinya hamzah panjang. Huwa ya'khudhu anta ta'khudhu ana akhudhu diubah menjadi ana akhudhu. Nah, gitu jadi panjang. Akhudhu jadi akhudhu. Nah, kalau dalam ilmu tajwid ini disebut mad badal. Ya, ini disebut mad badal. Ya. Kenapa disebut mad badal? Mad ini sebagai pengganti hamzah sukun yang ada di sini. Asalnya a. Nah, begitu. A hamzah sukun ini diganti menjadi mad. Ya, sehingga dia dibaca itulah kenapa dia dinamakan mad badal. Ya. Kalau kita enggak belajar bahasa Arab, enggak tahu. Taunya itu mad badal aja. Nah, taunya itu mad badal aja. Nggak tahu. Nah, apa bedanya mad badal sama mad tabi'i? Kan sama, dua harokat ya kan? Mad tabi'i 2 harokat, mad badal 2 harokatnya. Bedanya apa? Bedanya dari sisi asalnya dia. Dari sisi asalnya. Kalau mad badal itu asalnya bukan mad. Asalnya dia adalah hamzah sukun. Hamzah sukun. Asalnya hamzah sukun. Hamzah sukun ini dibadal, diganti jadi mad. Kenapa? Karena sebelumnya ada hamzah lagi. Orang Arab nggak suka kalau ada hamzah hidup ketemu hamzah sukun. Ya, udah dijadiin satu aja, jadi hamzah satu aja, tapi dipanjangin. Nah, karena repot, anak akhudu, anak akhudu gitu aja udah. Anak akulu, kayaknya neken kayak gitu kurang enak. Anak akulu gitu, biar ini ya ringan ya. Biar ringan seperti itu. Nah, sama di percakapan ini tadi, ini kita harus tahu asalnya, Mahat. Ana akhudhu hadhihi dafatira ya akhudhu hadhihi dafatira ya ustadu. Akhudhu asalnya akhudhu. Nah, gitu asalnya itu. Apakah saya boleh mengambil buku-buku tulis ini, buku-buku catatan ini wahai ustaz? Kata si guru ini, la ta'khudha. Ya. Tidak. Tidak. Jangan kamu mengambilnya. Awas di sini Umahat,
La yang pertama dengan la yang kedua beda. Ya. Beda jenis la di sini. La yang pertama ini la untuk jawaban dari pertanyaan A. Karena kalau pertanyaan ada A atau pakai A ini, jawabannya nggak lepas dari naam atau la. Lah. Jadi harus dijawab dulu naam atau la. La di sini fungsinya untuk menjawab A. Adapun la yang kedua untuk melarang. Larangan. Larangan la ta'khudha. Jangan kamu mengambilnya. Ya. Yanzuru fi daftarin. Ya, si guru ini dia melihat ke salah satu buku tulis. Ya Abdurrahimi, wahai Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Jangan kamu tulis ya jawaban-jawaban pakai pulpen merah. Al mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Ya, guru dia yang seharusnya menulis pakai pulpen merah. Kok kamu malah nulis pakai pulpen merah? Jawabannya ditulis pakai pulpen merah. Ya, tidak boleh. Maka di sini dilarang la taktub. Pakai sukun ya. La taktub pakai sukun. Kalau disukun berarti dia larangan. Ya. Jangan kamu menulis. Gitu ya. Oke, lanjut. Faisal kemudian berkata, "Unzur ila hadhil majallata ya ustadzu ma ajmalaha." Lihatlah kepada majalah ini wahai ustadz, alangkah indahnya dia. Untuk sigo ta'ajjub udah pernah kita bahas belum nih Umat? Sudah. Dan Kekaguman, untuk mengungkapkan kekaguman udah ya? Udah ya. Ini di sini diulang lagi. Ya? Awal-awal ya. Di awal-awal ya. 10 kali ya Ustaz. 10 apa 5? Saya kurang hafal ini. Ada di pelajaran berapa ini ya? Pokoknya udah ini dulu nih. Ya. Ma ajmalaha, alangkah bagusnya dia. Ya. Ini lagi belajar dia malah ngasih unjuk majalah ini ya si Faisal ini. Ustaz coba tengok nih majalah nih, cakep Ustaz gitu kan. Ma ajmalaha, alangkah indahnya dia. Si gurunya melarang ya. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. ya. Ya. La taqra, jangan kamu membaca. Al majallati apa majallata ini? Majalati ya. Hazihi, ada hazihi. La taqra, jangan kamu membaca, berarti objek kan ya? Ya, maf'ul bih. Majalah Lebih. tak. Majalah ti apa tak? Ta. Ini hazihi bukan jadi badal Ustaz. Yang mana? Yang bawah. Yang Yang hazi itu yang atas. Majalah. udah lewat yang hazi udah lewat. Yang bawah. La taqra'il majallah. Ta. Kok nggak ada yang milih tuh? Majalah tak. Ada yang milih ta, ada yang milih ti. Kita kan maf'ul Al majalat di sini posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Betul, yang kedua. maf'ul bi. Berarti al majalah Tak. wah ribut ini ya. Ada yang bilang ta, ada yang bilang ti. Coba lihat di sini susunannya. Di jamak apa ini? Majalahnya jamak ya Ustaz. Iya, jamak apa ini? Jamak muannas ya. Jamak muannas salim, kalau mansub pakai apa? Ti jadi. Pakai kasroh ya. kasroh. Pakai Udah kasroh. dulu ya. Afwan. Kecuali majalahnya ini gini tuh, ini mufrad Satu nih. hasilnya. Al majalata kalau mufrad dia baru pakai fathah. Ini bentuknya jamak. Maf'ul bih, bener maf'ul bih, tapi maf'ul bihnya mansubnya Tapinya pakai karena jama muannas salim. Betul, Jadi karena jama muannas salim. mansubnya dengan kasroh. dengan kasroh mansubnya. Ya. Yap. Masih ingat ya?
Ya, Ingat lagi ya. Tadi. Ingat lagi, sekarang ingat lagi ya. Ingat Jadi lagi. betul yang bilang kasroh. Jadi kasroh itu kata kalau di kasroh enggak mesti dia itu majrur. Ya, enggak mesti dia itu majrur. Terkadang dia itu bisa jadi dia mansub. Ya. Begitu juga ketika kata di fathah akhirnya belum tentu mansub. Ya, bisa jadi dia majrur. Majrur. Mungkin nggak majrur pakai fathah? Iya. Mungkin, Mungkin. ya. Mungkin Ustaz. Itu tadi Min Yang kalau makata gitu kan? Min yang mamnu bakistana. minas sorof Ustaz. Mamnu minas sorof majrurnya pakai fathah. Kata nama orang. Nanti ada nih kayaknya di sini contohnya. Ya, ya. Pokoknya udah lewat ya. Itu udah lewat pembahasannya semuanya ya. Oke, kita ulang lagi. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ya, jangan kamu membaca majalah-majalah di kelas wahai Faisal. Ya. Si Faisalnya kemudian mengatakan ma aqra'u hadhil majallata al-ana. Saya tidak membaca majalah ini sekarang, katanya. Lihat, dia menafikan pakai ma dan ada al-ananya di akhirnya. Ya, ya perhatikan penafian membacanya ini sebenarnya boleh pakai la aqra'u hadhil majallah boleh. Tapi di sini si Faisal menggunakan ma. Kenapa? Karena sekarang. Karena sekarang saya nggak baca majalah ini sekarang, Ustadz. Innama anzuru ila suwarilati fiha. Ya, akan tetapi saya hanya melihat ke gambar-gambar yang ada padanya. Alah, ngeles aja si Faisal ini ya. Dilarang tapi dia ngejawab. Saya nggak baca saat itu ya. Saya cuma lihat gambarnya aja. Ya sama aja baca-baca itu kan. Dibuka-buka majalahnya. Innama di sini bisa untuk apa namanya ya? Mengalihkan konteks yang sebelumnya dengan yang setelahnya ini bisa dijeda pakai innama. Ya ummahat ya. Jadi yang berlawanan ya, seolah-olah berlawan. Jadi begini, ana ma'aqra'u hadhil majallata al-ana. Saya tidak membaca majalah ini sekarang, akan tetapi saya hanya melihat. Jadi untuk menyangkalnya itu bisa pakai innama ya. Dia menyangkal, saya hanya melihat ke gambar-gambar yang ada di dalamnya. Ya. Baik, Hamzah kemudian bertanya, "A'aftahul baba ya ustadu?" Ya, apakah saya membuka pintu? Wahai ustaz, apakah saya boleh buka pintu? Ya kadul jarasu yarinnu. Apa nih artinya? Bel hampir Oh, berbunyi. hampir bunyi bel. Hampir aja belnya bunyi nih Ustadz. Bentar lagi, coba deh kita hitung mundur ya. Bunyi bentar lagi nih. Boleh nggak buka pintu Muridnya sekarang? boleh bandel. Si gurunya ini menjawab la taftahil babal ana gitu ya. Ini muridnya nakal-nakal ini ya. Muridnya bandel-bandel. Tidak, la taftahil babal ana. Jangan kamu membuka pintu sekarang ya. Larangan, lihat la taftah, pakai sukun akhirnya. La taftah. Ya, jangan kamu membuka itu ya. Jangan kamu membuka pintu sekarang. Nah, ini isinya percakapan tuh banyak membahas apa? Membahas 3 kaidah yang tadi kita bahas itu ya. 3 kaidah yang tadi kita bahas. Fi'il nahi di sini ada tapi untuk domir anta aja. Nanti di sini akan kita temui fi'il nahi yang ya domir anti, domir antum dan domir antuna. Makanya tadi di awal di sini di notepad ini tadi saya turunin semua. Larangan untuk domir anta, kamu laki-laki. Terus larangan untuk domir anti. Ada lagi larangan untuk domir antum, kalian. Larangan untuk domir antuna ya. Kalau yang di percakapan cuma ini ya,
larangan untuk domir anta ya. Ada nanti di latihannya. Ya, di latihannya di sini itu ada nanti insyaallah ada pembahasannya ya. Di sini larangan untuk jamak dia. Baik. Jelas ya, Ummahat ya? Baik, tamarin. Ini jadi PR ya, Ummahat ya. 4 nomor nih. Iya, Ustaz. Perbaiki kalimat berikut ini. Jadi kalimat berikut ini kalimat yang salah. Kita disuruh perbaiki kalimat ini. Ya, acuannya percakapan yang tadi ya. Percakapan yang tadi baca lagi, difahami baik-baik. Kalau udah paham, insya Allah bisa menjawab soal ini. Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Abu Bakar dia punya majalah. Dia membaca majalah ya. Ma'ahu ini bersamanya gitu. Cuma nggak enak kalau kita terjemahin begitu. Abu Bakar bersamanya ada majalah. Nah, ini bener nggak? Salah. Yang punya majalah tadi siapa tuh? Nanti dibuka-buka di sini ya. Ya. Faisal talibun jadidun. Salah nih. Yang betul siapa gitu. Mayun. Nah, nanti dibaca-baca ya. Baik, kemudian perhatikan di sini Iqra mayali, perhatikan yang berikut ini. Tadhabu, kamu pergi. Nah, kalau jangan pergi menjadi la tadhab. Taktubu, kamu menulis. Jangan kamu menulis menjadi la taktub, baknya disukun. Baknya disukun. Tashrobu, kamu minum. Baknya domah ya, marfu. Nah, tashrobu. Jangan kamu minum menjadi la tashrob. Ya. La tashrob. Jangan kamu minum, di jazm ya, akhirnya di jazm. Nah, ini juga nih dijadiin PR ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih harokat aja nih. Ya, kasih harokat. Kemudian diterjemahin ya. Diterjemahin, kasih harokat ini kan harokatnya masih banyak yang hilang nih. Nah, di fullin harokatnya. Nah, terus dikasih terjemahan. Dah 2 ini aja deh, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini aja udah pusing nih kalau banyak-banyak ya. Nyari waktunya ini kadang Ummahat susah nyari waktunya. Apalagi kalau yang punya anak-anak kecil. Aduh, repot banget nyari waktu buat ngerjain PR itu. Udah ada anak kecil, ada suami di rumah, Ustaz. Nah, itu anak kecil besar itu. Eva. Ya, sampai sini paham nggak Ummahat? Ada pertanyaan nggak? Masih, saya masih agak perbedaan la sama emak tadi, tapi besok aja kalau udah mau maghrib ya. Yang Ya, la sama untuk madi, iya. Kalau emak untuk fiil madi, ya kan? Pakai menafikannya pakai ma. Oh gitu. Ini yang tadi Begitu, kita bukan? bicarakan bukan fiil madhi. La yang masuk ke fiil mudhari dengan ma yang masuk ke fiil mudhari itu bedanya apa? Oh, bukan. La Kalau untuk asyrabu menafik, syai'. Kalau fiil madhi lain lagi pembicaraannya. Perbedaan antara la dan ma nafiyah, ini saya tambahin deh. Yang masuk ke fiil mudhari. Ya. Fiil madhi ada lagi menafikannya. Saya tidak pergi misalnya, ma zahabtu. Ya, iya, pakai ma gitu. zahabtu. Pakailah juga bisa, tapi harus ngulang. Harus ada pengulangan. La syaribtu wala akaltu, gitu ya. Ada pengulangannya. Itu boleh. Ya, saya tidak makan dan saya tidak minum. Ya. La akaltu wala syaribtu, itu boleh. Tapi kalau nggak ngulang nggak boleh. Itu ada pembahasannya tersendiri. Yang ada di pelajaran 15 ini itulah dan manafiyah yang masuk ke fiil mudhari saja. Mudhari. Oh, pokoknya masih pakai, kita masih belajar yang mudhari gitu ya, yang madinya belum ya. Yang madinya biasanya pakai ma. Nah, Ma saya akaltu tidak gitu. pergi ke pasar.
saya tidak pergi ke pasar. Ma dhahabtu ila suq. Nah, ma dhahabtu ila suq pakai ma. Nah, boleh nggak pakai la? Boleh, tapi harus ada pengulangan. Ulangan. Kalau nggak ada pengulangan ndak boleh ya. Begitu. Iya, Ustaz. Oke, cukup ya sampai di sini Ummahat. Ya Ustaz. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.